Pak Pungkas sudah kita kenal banyak di Bappenas sebagai Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan mohon biodata lengkap beliau dapat disampaikan. Dan beliau mendapatkan PhD di Australian National University dan Master di Rensselaer Polytechnic Institute New York, dan merupakan sarjana dari IPB. Bapak Ibu sekalian, saat ini beliau sekali lagi merupakan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN Bappenas. Pak Pungkas, ada waktu sebetulnya agak longgar Pak Pungkas, karena saya harapkan nanti ketika 20 menit terakhir kita gunakan untuk diskusi, akan saya ingatkan. Silakan Pak Pungkas. Baik, terima kasih banyak Prof. Mukhtaruddin Mansur atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini konfirmasi waktu presentasi berapa menit, Prof? Bisa sampai 40 menit. Oke, ya baik. Terima kasih, banyak sekali 40 menit. Terima kasih banyak kesempatannya, mudah-mudahan bisa mencapai 40 menit. Memang waktu yang saya katakan untuk pencerahan bagi kita semua, ya. Pak Direktur. Ya, baik. Terima kasih banyak kesempatannya, Pak, yang kami hormati Pak Rizal Damanik, presenter saya sebelumnya, dan Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir pada pertemuan pagi ini. Mohon izin karena saya diminta mengenai pembangunan manusia dan Indonesia Emas 2045, sehingga saya tidak akan banyak berbicara mengenai perpres dan stunting, tapi lebih kepada human capital dan bagaimana kaitannya dengan stunting. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan, memberi motivasi. Sebenarnya ini bahan-bahan ini yang dulu paling sering kita tampilkan di awal-awal, karena waktu itu kita ingin mengadvokasi bahwa gizi itu merupakan bagian penting dari pembangunan. Dulu ada istilah nutrition for development. Nah, sekarang Indonesia sudah mengadopsi itu, stunting menjadi prioritas nasional, menjadi mainstream, sehingga sekarang tantangannya adalah bagaimana kita melaksanakan percepatan penurunan stunting. Saya kira lebih banyak di sana, sampaikan oleh Pak Rizal tadi betul, bagaimana kita mencapai target 14 tadi. Terima kasih, Dian. Ini karena saya ada perbaikan, saya akan presentasi slide saya sendiri ya, akan sharing sendiri. Ya, terima kasih. Ini tadi ada last minute perbaikan. Baik, Bapak sekalian, saya akan share mengenai bahan saya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Jadi ini bercerita mengenai human capital, nutrition, dan Indonesia Emas 2045. Nah, ada 3 bagian paparan saya. Yang pertama adalah mengenai human development dan measurement. Mohon maaf, Prof, ini juga bahasanya campur-campur karena di narasi di TOR itu bahasa Inggris gitu ya. Iya, siap. Ya, memang demikian, Pak. Saya campuran ini antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf, bagian pertama bahasa Inggris, kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Jadi di sini adalah saya menyampaikan konsep-konsep yang selama ini dipakai oleh pemerintah mengenai pembangunan manusia. Jadi ini adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Karena manusia itu secara intrinsik sebenarnya bukan hanya sumber daya, tapi manusia itu punya nilai, kalaupun dia tidak merupakan sumber daya, mereka harus dihargai dan itu harus dibangun. Jadi inilah dasar-dasar pembangunan kita sebut dengan pembangunan manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu seolah konotasinya adalah makhluk ekonomi saja. Padahal manusia juga makhluk sosial yang punya nilai sendiri yang perlu mendapat perhatian. Nah, kemudian saya bagian di sini juga akan menyampaikan beberapa jenis pengukuran yang selama ini sering dipakai adalah paling banyak adalah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Karena ini sangat luas diadopsi, bahkan oleh pemerintah Indonesia juga diadopsi dalam RPJMN, di daerah-daerah bahkan juga menjadi target pembangunan. Nah, ini adalah Human Development Index. Tapi kita tahu ada juga
indeks-indeks lain seperti Global Competitiveness Index, kemudian ada Human Capital Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, ada Human Capital Index yang dikeluarkan oleh World Bank. Di sini ada khusus mencakup mengenai stunting. Kemudian ada juga indikator-indikator lain yang dapat digunakan seperti Happiness Index yang ada di Nepal dan lain sebagainya. Yang GDI dan HPI ini adalah Human Poverty Index dan Gender Development Index merupakan turunan dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu ada beberapa indeks-indeks yang juga dikembangkan yang berkaitan lebih kepada kualitas manusianya. Jadi mengenai disability, kesejahteraan pemuda, kemudian social function untuk elderly dan sebagainya. Ini adalah mengukur pada kualitas kehidupan. Karena itu disebut dengan, saya menyebutnya sini adalah Human Development Index, bukan Human Resources Development Index. Saya akan highlight beberapa saja karena saya kira ini sudah banyak yang tahu ya mengenai Human Development Index yang intinya ada 3, yaitu adalah mengukur life healthy and longer, jadi hidup panjang tetapi sehat. Yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah mempunyai resources untuk hidup layak. Jadi di sini juga saya kira ini yang juga sering orang salah artikan mengenai Human Development Index itu adalah seolah-olah mengukur pembangunan di 3 bidang, pembangunan di kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Padahal bukan. Ini adalah mengukur keseluruhan bagaimana negara mengkapasitasi masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Dan itu diukur dari 3 tadi. Tetapi bukan berarti Human Development itu hanya diukur dari pendidikan kesehatan. Tapi itu adalah measurement secara statistik yang dianggap paling robust, yang paling mewakili secara mudah untuk mengukur pembangunan manusia. Sehingga salah juga kalau nanti diartikan bahwa untuk membangun sumber daya manusia itu hanya 3 tadi, kita memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Padahal tidak, itu adalah semacam measurement yang merupakan yang dianggap mampu kita sebut dengan parsimoni karena dia indikatornya sedikit tapi mencerminkan kualitas pembangunan manusia. Nah, berikutnya ini adalah angka-angka dan kita tahu bahwa memang Human Development Index kita terus meningkat tetapi masih rendah dibanding negara-negara lain. Terutama yang sangat berfluktuasi, termasuk di 2 tahun terakhir kita terkoreksi ya. Jarang sekali Human Development Index itu terkoreksi, artinya turun, selalu naik. Tapi dalam 2 tahun terakhir menurun, dan kita sudah keluarkan angkanya, tapi tidak sampaikan di sini. Untuk 2020 dan 2019, terutama 2020, 2021 juga belum keluar. Ini karena pandemi. Itu kelihatan kita turun, terutama karena komponen ekonomi. Komponen ekonomi, pendapatan per kapita ini yang berat pada pandemi sehingga indeks kita turun. Ini ada beberapa ukuran lain, Human Capital Index. Human Capital Index ini yang dikeluarkan oleh World Bank. Jadi ini menggambarkan bagaimana potensi anak Indonesia untuk tumbuh sebagai human capital pada 15 tahun ke depan, di masa depannya, ketika dia produktif. Dan di sini Indonesia angka skornya adalah 0,53 dari maksimum skor 100, yang paling tinggi adalah Singapura. Dari sini kita melihat bahwa menggambarkan bahwa seorang anak di Indonesia pada saat dia nanti produktif, yang lahir saat ini karena indeks tahun 2018 kita anggap paling baru karena hanya sekali keluar, maka pada saat dia dewasa dia hanya dapat produktif sebanyak 53%. Jadi dia hanya tumbuh dari nilai maksimal 1% hanya 53%. Kenapa? Karena masalah-masalah tadi, karena masalah angka kematian ibunya masih tinggi, harapan lama sekolahnya masih rendah, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa potensi anak untuk tumbuh berkembang ke depan secara maksimal hanya 53% dari 100%. Artinya kita masih akan punya masalah ini di sekitar 15 tahun ke depan, di mana Human Capital Index kita tidak bisa berkembang dengan baik karena masalah-masalah pada saat anak-anak. Nah, inilah pentingnya stunting di sini, pentingnya gizi,
Karena salah satu indikator di sana adalah stunting. Jadi ketika anak kita pada masa kecil stunting, maka dia tidak akan berpotensi tumbuh dengan maksimal pada masa dewasa. Hingga ini sangat menggambarkan menurut saya salah satu indeks yang bisa menggambarkan dengan jelas potensi human capital index yang loss ke depan karena permasalahan gizi. Sebenarnya ada yang lain, ini lebih kepada secara umum ya banyak sekali. Memang ada juga di sini kesehatan dan pendidikan juga menjadi salah satu indikator di Global Competitiveness Index, tapi banyak faktor-faktor lain secara agregat, banyak sekali indikatornya. Ini juga menunjukkan bahwa kita masih belum terlalu kompetitif dilihat dari skor yang ada. Di Indonesia yang merah ini dibanding dengan negara-negara lain memang masih jauh tertinggal. Walaupun di tingkat makroekonomi, di pendidikan bagus, yang paling besar tentu di market size karena populasi penduduk. Ya. Ini lanjutannya, saya kira saya akan tidak panjangkan di sini. Nah ini sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa kalau kita mengukur pembangunan manusia, indeks ini adalah sebagai alat ukur. Jadi indeks tadi, Human Capital Index, Human Development Index, Global Competitiveness Index, GDI, HPI, dan sebagainya, itu adalah mensamarikan, mengkonklusikan capaian kita seperti apa. Dan indeks itu sangat bagus untuk menggambarkan, membandingkan antar waktu dan antar region. Jadi indeks itu tidak bisa berdiri sendiri. Indeks Indonesia IPM kita 70, katakanlah 73,25 misalnya. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak punya arti, gitu ya. Tapi dia baru berarti apabila dia dibandingkan dengan tahun lalu dan dibandingkan dengan negara-negara lain, gitu ya. Nah, tetapi indeks ini sebenarnya tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, karena dia adalah representatif dari pembangunan manusia. Kemudian indeks ini, ketika kita melihat indeks, ya kesulitan kita pada saat nanti kita menginput atau memberi input kepada program, dia tidak menceritakan kepada kita mana indeks yang buruk, yang baik, kecuali kita masuk ke dalam komponen dari indeks. Gitu ya. Jadi indeks 72,5 itu kita tidak tahu, gitu ya. Apa yang baik di situ? Apakah kesehatan, ekonomi, pendidikan? Kecuali kita masuk ke dalam masing-masing indikatornya. Kemudian yang sebenarnya indeks itu juga tidak menceritakan bagaimana progres, bagaimana pemerintah, bagaimana negara dan masyarakat bereaksi atau berupaya untuk meningkatkan indeks, karena dia merupakan achievement. Tetapi progres ini tidak digambarkan di situ. Karena itu penggunaan indeks tentu tergantung dari apa tujuannya. Ya, kalau tujuannya untuk membandingkan itu sangat baik. Kemudian juga apakah kita melihat outcome atau melihat program. Kalau melihat outcome itu bagus karena achievement. Tapi kalau melihat program kita tidak bisa dengan mudah menggunakan indeks. Dan di Indonesia, HDI itu adalah merupakan makro indikator di dalam pembangunan yang menunjukkan keseluruhan wujud dari bagaimana negara memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk memaksimalkan potensinya untuk sejahtera. Nah, itu bisa kita gunakan, karena itu IPM di pembangunan kita selalu kita gunakan. Nah, baik, nah bagian kedua, kami akan mencoba memberikan hints atau pandangan kami, dan saya kira ini juga baru sekali sudah sebagian saya kira familiar dengan ini, yaitu mengenai inequality atau ketidaksetaraan. Kenapa penting? Karena ini juga termasuk permasalahan besar di bidang pembangunan gizi, yaitu inequality. Artinya ada beberapa wilayah Indonesia yang sudah cukup bagus, ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan manusia, kita berbicara dari Jakarta ke timur dan dari Jakarta ke barat dengan puncak di sekitar di tengah di Jawa, gitu ya. Tapi sebenarnya pembangunan di Jawa itu tidak sama dengan pembangunan di daerah timur. Jadi kalau kita bicara timeline mengenai capaian angka indikator Indonesia di timur, gitu, di Papua, itu jangan-jangan Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu, gitu ya. Karena indikatornya sangat berbeda. Jadi kalau kita bicara dari barat ke timur itu seperti berbicara dari masa depan ke masa lalu, gitu ya. Karena human capital-nya ini inequality-nya sangat jelas. Nah, ini salah satu tugas berat dari pemerintah, dari kita semua, bagaimana untuk pemerataan
human capital, human development di Indonesia. Kami sangat membahas mengenai inequality ini. Nah, hanya kita perlu sepakat dulu bahwa inequity dan inequality adalah sesuatu yang tidak sama, ya, tidak sama. Kalau sebagai contoh ya, ini life expectancy sekitar 10 tahun yang lalu di Haiti itu 27,8, di Jepang itu 70,6 usia harapan hidup. Kemudian di India, di mana penduduk paling miskin itu 80% kemungkinan lebih banyak peluangnya untuk meninggal, 86% lebih banyak dibanding dengan yang kaya. Jadi pertanyaan kita, apakah perbedaan atau inequality tadi bisa diterima atau tidak, gitu ya? Itu adalah prinsip dari inequity. Ada perbedaan-perbedaan yang bisa diterima karena sudah tanda kutip dari sononya, itu kita tidak sebut sebagai inequity. Nah, kalau di kesehatan biasanya adalah mengacu kepada status dari individu, ya, individu, status kesehatan atau kelompok masyarakat. Jadi inequality, perbedaan, dan perbedaan itu kita tidak bisa menyatakan bahwa perbedaan itu fair atau tidak, kecuali kita melihat inequality. Nah, jadi inequity, maaf inequity. Jadi kami sering mendefinisikan inequity itu adalah apabila terjadi perbedaan dalam status kesehatan dan gizi, dan itu tidak fair. Artinya mereka sebenarnya bisa dapat, mereka itu bisa dapat disetarakan. Tapi kalau memang tidak bisa disetarakan, maka itu bukan isu dari inequity. Dan ini saya kira penting karena sering kita melihat membedakan satu kelompok, satu individu dengan yang lain dianggap inequity. Tergantung dari bagaimana, apakah dia bisa dicegah atau tidak. Dia ada unsur ketidakadilan atau tidak. Tapi kalau dia memang bisa dihindari ya dengan upaya kita, maka itu disebut dengan inequity. Maaf ini sedikit teoritis. Nah, jadi sebagai contoh male and female expectancy, infant mortality, under 5 mortality ini banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan ya antara kelompok penduduk, dan ini sebenarnya sebagai contoh infant mortality ya, infant mortality apakah untuk laki-laki itu lebih tinggi dibanding dengan perempuan, artinya laki-laki lebih berpeluang, anak bayi laki-laki berpeluang meninggal dibanding dengan anak perempuan. Nah, apakah itu terkait dengan pelayanan, apakah terkait dengan masalah choice ya, karena dulu di beberapa negara itu orang itu memilih gitu, akan memilih apabila anaknya perempuan dia hindari, tapi kalau anak laki-laki dia pelihara dengan bagus, misalnya itu ada tanda seperti itu, maka itu adalah inequality. Tapi kalau memang terjadi secara genetik, maka itu adalah inequality, tapi bukan satu ketidaksetaraan. Nah, sekalian kita melihat sekarang kalau kita aplikasikan dalam konteks gizi. Nah, terjadi growth faltering terutama pada usia mulai sangat tinggi itu pada usia 6 bulan. Nah, karena inequity ini bisa terjadi dari berbagai sektor ya, berbagai komponen. Kita melihat di sini apakah terjadi inequity treatment kita kepada anak setelah usia 6 bulan. Dan saya kira karena terjadi pada setelah 6 bulan dan puncaknya terjadi pada usia 18 bulan. Nah, saya kira Bapak sekalian kita perlu melihat apa yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi ini. Kalau memang intervensi kita tidak baik ya, maka terjadi inequity. Apabila ini terjadi karena ibu tidak tahu bahwa MPASI itu merupakan hal yang penting, maka itu terjadi inequity. Makanya tugas kita adalah untuk mengecilkan gap itu, dan saya kira di Indonesia terjadi inequity antara penduduk kaya dan penduduk miskin, terutama terjadi pada growth faltering, di mana pada penduduk miskin ini jauh lebih tinggi dibanding pada kelompok kaya. Karena itu, saya kira ini adalah suatu yang harus kita intervensi, dan sangat penting sekaligus untuk
memerangi masalah gizi, tetapi pada sisi yang sama juga inequity bagaimana MPASI setelah usia 6 bulan. Ini sebagai contoh intervensi-intervensi untuk gizi pun kita harus melihat dimensi-dimensi tadi. Ya, yang ini sedikit saja bahwa bukti bahwa inequality itu bisa ditransmit across generation termasuk stunting, dan kita tahu semua siklus stunting apabila anaknya stunting maka potensi dia tumbuh tidak baik, kemudian akan cenderung kepada ekonomi yang tidak baik sehingga akses kepada nutrisi juga kurang, kemudian melahirkan anak stunting dan seterusnya. Jadi ini juga perlu ada satu upaya-upaya besar untuk memotong inequity tadi dengan satu investment ya yang melihat life cycle approach. Lalu sekalian, ini saya lewati saja karena nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Nah, ini adalah salah satu fakta yang sangat penting dan saya kira ini sangat terkait dengan masalah inequity, karena tidak hanya untuk masalah stunting tapi juga terkait dengan pendidikan, gitu ya, dengan pendidikan di mana partisipasi perempuan di pekerjaan itu jauh lebih rendah dibanding laki-laki pada masing-masing kelompok usia dan masing-masing pada tingkat pendidikan yang sama. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kita tahu bahwa untuk stunting, SBCC, Social and Behavior Change Communication, itu merupakan salah satu hal kunci untuk penurunan stunting dan kemampuan ibu, kemampuan ekonomi keluarga untuk dapat memenuhi asupan gizi. Apabila ini terjadi, peluang pekerjaan perempuan untuk masuk lapangan kerja ini terhambat, dan karena masalah kultur perempuan itu tidak punya commanding resources di rumah tangga, artinya resource rumah tangga itu sangat tergantung kepada breadwinner. Kalau misalnya perempuan tidak bekerja dan breadwinner ditentukan oleh laki-laki, maka ini juga merupakan isu yang sangat penting, terutama untuk stunting. Seperti kita ketahui, pada kelompok miskin pengeluaran terbesar pertama adalah untuk karbohidrat, pengeluaran terbesar kedua adalah untuk rokok. Jadi kita bayangkan kalau satu rumah tangga itu didominasi oleh pengambilan keputusan laki-laki pada kelompok miskin, maka jelas akan pengeluaran untuk spending untuk rokok jauh lebih tinggi dibanding pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Ini juga akan dimensi lain dari inequity yang akan mengaruhi percepatan penurunan stunting. Karena itulah pendekatan stunting itu tidak hanya pendekatan yang spesifik, tapi juga sensitif karena underlying faktorsnya itu adalah masalah-masalah sosial. Dan kalau karena stunting kita masih sangat tinggi, ya 27%, kami yakin bahwa SBCC ini adalah satu strategi jangka menengah, jangka panjang yang akan lebih sustainable, gitu ya, ke depan. Ketika stunting makin rendah, maka pengetahuan mengenai ibu ini menjadi sangat penting. Sekarang ini yang penduduk miskin yang mungkin pengetahuannya kurang masih bisa disuplai dengan PMT, gitu ya, diwajibkan BPNT untuk membeli MPASI, tetapi ketika ekonomi tumbuh dan itu berkurang, maka SBCC pengetahuan itu sangat penting, dan karena itu peran perempuan dalam konteks ini juga menjadi sangat penting. Ada hal lain juga saya kira yang penting di sini kami sampaikan piramida ini, bahwa kita saya akan masuk ke bagian ketiga yang mengenai stunting dan visi 2045, karena itu ini saya tampilkan di sini bahwa saat ini Indonesia itu mengalami yang disebut dengan demographic transition, yaitu kelompok usia produktif, yaitu usia 15 sampai 59 tahun ini lagi pada puncak-puncaknya, dan puncaknya itu diperkirakan pada tahun 2045. Sekarang kita sudah masuk itu. Nah, pada kelompok ini ketika kita usia produktif, maka ekonomi ini sangat ditentukan pada kelompok-kelompok ini. Ini yang disebut akan menghasilkan bonus demografi apabila usia produktif yang banyak ini menghasilkan satu tambahan nilai ekonomi. Dan nanti kita lihat bahwa ini sangat juga dipengaruhi oleh kondisi anak pada saat pekerja ini masih muda, yaitu pada usia di bawah 5 tahun, kondisi gizinya sangat menentukan produktivitas. Nah, kalau demografi transisi ini tidak kita manfaatkan, maka kita tidak akan mendapatkan bonus, bahkan bisa menjadi disaster, gitu ya. Karena apa? Karena
sering disebut dengan demographic onus gitu ya, kalau di istilah demografi itu. Karena apa? Karena pada usia produktif yang seharusnya menghasilkan malah bisa menjadi beban. Dan ini saya kira juga menjadi hal yang sangat penting di beberapa negara. Kita lihat terutama di Afrika, ketika usia produktif tinggi tetapi tidak produktif, tidak ada pekerjaan, maka ini akan menjadi masalah. Nah, dan gizi ini sangat penting ketika terkait dengan human capital, karena human capital dan productivity sangat ditentukan pada usia produktif, dan apabila usia produktif ini tidak memang produktif, maka dia akan menjadi disaster. Apalagi sebelah kanan kita lihat, kita tahu NCD ini sudah mulai meningkat di Indonesia, dan NCD ini terutama terjadi pada lansia dan usia produktif. Jadi ketika the big chunk of population ini ternyata tidak produktif, pada sama mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk penyakit tidak menular yang sudah terbukti dari tahun 2090 sampai 2017, ini prevalensinya terus meningkat, menjadi penyebab kematian hampir 2 kali lipat dalam waktu 25 tahun. Maka ini akan menjadi satu alarm bagi kita, ada permasalahan-permasalahan gizi yang mendasar yang akan menentukan kualitas tumbuhan manusia. Dan ini tidak mudah dipahami, tidak mudah diterima juga karena untuk bidang-bidang sektor lain gitu, karena ini tidak tangible sekarang. Tidak tangible dalam arti kalau kita investasi sumber daya manusia, hasilnya baru terasa 15 tahun ke depan, dan itu tidak langsung terasa secara tangible. Sehingga sangat penting buat kita di sektor gizi, kesehatan, teman-teman yang menguasai ini, untuk terus memainstreamkan, menyampaikan suatu investasi yang sangat penting, yang mungkin dalam jangka pendek untuk kepala daerah itu tidak menarik, karena tidak terwujud, tidak ada jembatan, tidak ada rumah sakit, tidak ada bangunan, jalan, yang adalah investasi kepada manusia yang tidak bisa dilihat ya langsung. Baru bisa dilihat ketika dia hasil sekolahnya, nilai prestasinya bagus, tidak sakit-sakitan, dan di masa depan. Dan itu adalah nilai-nilai yang tidak kasat mata atau tangible. Jadi saya kira ini penting bagaimana kita memainstreamkan gizi dalam pembangunan. Tantangan kita adalah meyakinkan kepada seluruh stakeholders bahwa gizi ini merupakan investasi yang jangka panjang. Dan untuk itulah sebenarnya konsep USC ini masuk. Di Bappenas menggunakan konsep universal health coverage. Kenapa? Karena, dan sekarang ada satu gerakan di dunia untuk memasukkan gizi melalui pendekatan universal health coverage. Kenapa USC ini penting? Karena USC ini tadi adalah prinsip sama dengan prinsip SDGs, no one left behind. Dengan adanya universal coverage, maka seluruh populasi, seluruh penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan gizi, tanpa ada hambatan biaya. Dan disinilah prinsip inequity tadi dan human capital tadi masuk, karena kita tahu bahwa penduduk yang produktif ini adalah penduduk yang sehat dan tentu gizinya baik. Nah, ini slide ini mengantarkan saya kepada bagian terakhir, bagian ketiga dari presentasi saya mengenai gizi dan pembangunan manusia. Seperti yang saya janjikan tadi, kami tidak akan terlalu membahas mengenai pelaksanaan program untuk stunting dan Perpres mengenai stunting tahun 2021 karena saya akan lebih banyak lebih kepada advokasi bahwa stunting itu penting, dan saya kira dalam Perpres 72 pun advokasi menjadi pilar nomor 1. Menjadi sangat penting karena kepala daerah itu harus sadar betul bahwa stunting itu menjadi masalah. Kami sering ke daerah bersama Pak Menteri, dan kalau kita ke daerah, kita diskusi, yang selalu diminta daerah adalah membangun rumah sakit, membangun jalan, membangun bendungan. Ya. Jarang sekali daerah yang mengatakan kita ada permasalahan gizi, kemudian bagaimana support pemerintah pusat untuk gizi. Jarang sekali. Karena itu sangat penting kita mengadvokasi kembali seperti masa dulu, memainstreamkan gizi kepada pembangunan, terutama di sektor-sektor lain dan di daerah. Terus sekalian, saya diminta juga tadi mengkaitkan dengan visi Indonesia 2045, di mana Indonesia 2025 itu adalah visi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dengan salah satu visi adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi yang maju yang berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, makanya tadi kami menyampaikan mengenai inequity, dan negara demokratis, kuat, dan bersih. Jadi kalau kita lihat di dua visi pertama, pembangunan manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan ekonomi,
ini sangat tergantung, sangat terkait dengan masalah stunting. Jadi dalam Indonesia 2045, prediksi atau aspirasi kita adalah Indonesia keluar dari middle income trap pada tahun 2036. Artinya apa? Pada tahun 2036 kita sudah menjadi upper income country. Negara-negara dengan penghasilan tinggi, ya, penghasilan tinggi. Dan ini merupakan satu tantangan yang berat karena setelah pandemi kita tahu terkoreksi, harusnya tahun ini kita keluar dari lower middle income country, tetapi karena ada pandemi kita turun kembali dan ini memerlukan waktu untuk kembali kepada tingkat ekonomi yang kita harapkan. Nah, pada saat itu maka kelas pendapatan menengah di Indonesia akan meningkat tajam, dan saya kira ini berita baik karena ketika kelas menengah, maka kelas menengah itu didirikan oleh kemampuan ekonomi yang tinggi, kemudian pengetahuan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Diharapkan dengan itu kaitan dengan stunting adalah penduduk memahami, masyarakat memahami karena pengetahuannya dan kemampuan ekonominya untuk menyediakan asupan gizi yang cukup. Jadi ada timbal balik. Tapi pada yang sama, kita juga mengalami satu tantangan yang besar di demografi transisi tadi yang disebutkan tadi. Salah satunya adalah rasio ketergantungan. Jadi permasalahan gizi kita mulai tahun ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi gizi lansia. Karena apa? Karena secara proporsi penduduk lansia ini yang meningkat paling besar dibanding dengan penduduk-penduduk lain. Jadi dalam waktu 35 tahun ini meningkat hampir 4 kali lipat jumlah lansianya. Ya, sementara jumlah penduduknya naiknya mungkin hanya berapa? Hanya 25%, tapi lansianya meningkat luar biasa. Maka pada area-area kebijakan di lansia ini terjadi booming, dan ini harus kita menyiapkan di samping permasalahan demografi yang saya sebutkan tadi mengenai produktivitas penduduk usia produktif. Dan rasio ketergantungan kita ini saat ini termasuk yang terendah, dan nanti kita akan kembali kepada rasio ketergantungan yang tinggi karena jumlah lansia yang meningkat tadi. Ya. Ketika jumlah lansia meningkat, sementara pertumbuhan penduduk relatif stabil, maka proporsi penduduk yang produktif akan semakin menurun. Sehingga sebenarnya usia ketergantungan tadi atau bonus demografik tadi pada masa puncaknya adalah tahun 2025-2030, mulai itu kita menurun lagi. Jadi bayangkan kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan baik, maka kita akan kehilangan. Karena belum ada dalam sejarah demografi di suatu negara bahwa rasio ketergantungan itu akan berulang, baru hanya sekali dalam sejarah suatu negara. Nggak tahu kalau misalnya berapa ratus tahun ke depan. Nah, pada yang sama kita juga dihadapi ada megatrend dunia, dan ini nanti akan sangat menentukan arah pembangunan kita ya. Biasa akan menyoroti beberapa hal saja. Tadi demografi global ya, demografi global tadi termasuk di Indonesia. Dan demografi global ini sangat menarik. Terus sekarang kalau kita bicara demografi, maka major force dari demografi saat ini di terutama negara-negara maju adalah migrasi. Jadi demografi itu bisa ditentukan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita dulu berbicara mengenai TFR di mana-mana sebagai faktor paling kuat di demografi. Saat ini dan ke depan, sebentar lagi kita akan menghadapi migrasi. Migrasi itu adalah terutama terjadi pada mengisi tenaga kerja yang sudah mulai kosong di negara-negara maju karena lansia. Ini membuka peluang yang sangat besar di Indonesia, karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, kemudian proporsi penduduk produktif yang sangat besar, sebenarnya kita bisa mengisi kekurangan tenaga kerja tadi di negara-negara lain di samping negara kita. Tapi sekali lagi tentu kita melihat kualifikasinya dan kompetensinya. Apakah negara kita bisa bersaing nggak dengan negara-negara untuk mengisi kebutuhan tenaga. Sekarang di Thailand, di Cina sudah mulai kekurangan tenaga karena proporsi lansianya meningkat, penduduk usia produktifnya menurun, dan mereka akan banyak mengimpor tenaga. Dan negara Asia Timur sudah lama, di Korea, di Singapura, ya. Di Eropa hampir semua sudah seperti itu, sehingga kalau kita bicara megatrend 2024, maka produktivitas menjadi sangat penting, ya, dan kita bisa mengekspor tenaga, atau memang kita memanfaatkan dalam negeri, ketika orang lain kekurangan tenaga, kita ada kelebihan tenaga. Saya kira itu yang saya sampaikan saja untuk megatrend, masih ada yang lain, tapi saya kira itu yang paling penting dengan topik kita pada hari ini. Nah, kebutuhan tenaga tadi sebenarnya karena adanya revolusi industri 4.0 juga tidak sembarang tenaga, gitu ya.
Kalau sekarang kita rata-rata tingkat pendidikan dari tenaga kerja kita ada lulusan SMP, maka dia adalah tenaga kerja yang pada di tahap ini di Indonesia termasuknya adalah labor intensive industry. Jadi industri-industri yang memerlukan tenaga fisik, garment, tekstil gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai skill workforce, kita sudah mulai lulusan vokasi makin banyak gitu ya, lulusan SMA dan sebagainya, SMK, lulusan vokasi perguruan tinggi makin tinggi, maka kita bisa bergerak kepada heavy and chemical industry. Padahal cita-cita kita di visi 2045 adalah industri 4.0, bagaimana membangun tenaga kerja yang mampu menggunakan teknologi. Dan saya kira ini tidak mungkin diisi kalau kita masih di tahap 1 atau tahap 2. Kita harus masuk ke tahap 3 dan tahap 4. Nah, dan ini saat ini ya status keterampilan sebagian besar tenaga kerja Indonesia baru di tahap 1 dan 2 dan mengarah ke tahap 3. Nah, ini perlu dorongan yang sangat penting. Selain dari sisi pendidikan, adalah sisi kualitas sumber daya manusia. Saya yakin kalaupun tingkat pendidikan kita bagus, tapi bibitnya ketika kecil dia tidak berkembang dengan baik, organ-organ tubuhnya dan otaknya, maka ini juga akan sangat sulit dicapai. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke stunting, dan ini sudah kita ketahui bersama juga sebenarnya bahwa anak yang mengalami malnutrisi pada masa perkembangan, maka dia akan menyebabkan tiga hal. Satu adalah growth faltering dari sisi fisiologinya, anak itu dengan low birth weight, stunting, dan wasting. Dan growth faltering ini tidak hanya terjadi pada tinggi tubuhnya ya, tapi juga pada pembentukan organ-organ di dalamnya. Seperti ini, otaknya tidak berkembang dengan baik, mungkin fungsi-fungsi fisiologi tubuhnya tidak berkembang dengan baik, hatinya, ginjalnya, jantungnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah ada masalah kognitif dan motorik ya. Jadi di sini mengenai impact to brain development dan dampaknya kepada education outcome yang pada ujungnya adalah sumber daya manusia. Dan yang ketiga ini juga adalah metabolic disorder pada masa dewasa karena meningkatkan resiko untuk penyakit-penyakit tidak menular. Jadi dengan tiga ini impact-nya sudah sangat luar biasa kalau kita bicara visi 2045. Dan mungkin orang tidak jarang yang mau untuk melihat sampai ke sejauh itu ya. Orang inginnya tahun 2024 tenaga kita skill, kemudian kita meningkatkan pendidikan, tetapi pada kualitas manusia sendiri bukan menjadi satu hal yang utama. Padahal kalau kita lihat belajar di negara-negara Asia Timur macam Asia itu adalah human development yang pertama. Jadi ini tugas kita bersama untuk memainstreamkan pentingnya pembangunan manusia dari human development yang dimulai dari fisiologi manusia, dimulai dari masalah gizi. Nah, kita juga sudah tahu nih dampak stunting ya. Tadi saya ini pengulangan sebenarnya. Jadi dampak stunting itu ada masalah kesehatan, masalah ekonomi, pembangunan manusia, juga mengenai produktivitas penduduk. Ini sebelah kanan tadi saya sampaikan bahwa yang sekarang ini stunting balita, maka 15 tahun ke depan 10-15 tahun ke depan mereka akan masuk kepada kelompok usia produktif yang sangat banyak. Kelompok usia produktif, kalau dia tidak produktif, maka dia tidak bisa bersaing. Kalau sekarang stunting, maka kemungkinan PTM-nya akan semakin besar. Dan sudah kita duga, sudah kita lihat di dalam tren 25 tahun terakhir. Karena itu investasi pendidikan, investasi kesehatan, dan gizi menjadi sangat penting, termasuk untuk pencegahan stunting. Dan ini perlu ada satu visi yang besar, dan tugas kita adalah bagaimana memasukkan visi ini ke dalam dokumen-dokumen perencanaan, dokumen-dokumen negara, sehingga dalam jangka panjang kita tidak mengalami permasalahan yang sama. Nah, ini juga bukti dari Indonesia sendiri ya, yang dilakukan di penelitian oleh SINATS, di mana bahwa anak yang stunting dan anak yang normal ini berbeda kualitasnya, gitu ya, berbeda kualitasnya dari sisi IQ-nya, dan ini sudah sangat terbukti. Tentu ini menjadi alarm buat kita. Kalau memang 27% dari kita stunting anak kita, maka beginilah nanti profil dari anak-anak kita ke depan. Ya, saya kira juga sama. Saya tidak akan terlalu banyak di sini karena sudah dijelaskan tadi. Ya,
Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai indeks pembangunan manusia. Jadi, kalau tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Indonesia tahun 2016 itu 53, tahun 2020 meningkat 0,54. Tapi ini masih sangat jauh, karena kita baru akan mencapai 54% dari potensi maksimal. Saya kira ini sangat powerful ya, sangat powerful kalau kita bisa menyampaikan ini, karena ini indikatornya terutama dari 3 hal, yaitu mengenai survival rate, apa anak itu hidup, karena anak itu lahir, kalau kemudian tidak meninggal, maka secara potensi jelas akan kehilangan cukup banyak. Kalau kita bicara mengenai DALI misalnya, kematian bayi itu adalah termasuk yang DALI loss-nya sangat tinggi. Kemudian pendidikannya tidak maksimal, dan kesehatan dari sisi stunting. Ya, stunting juga menjadi sangat penting menentukan Human Capital Index ke depan. Nah, karena itu kami dalam RPJM mencoba menampung ini, dan ini cukup jelas bahwa agenda memperkuat ketahanan ekonomi berkualitas dan meningkatkan sumber daya berkualitas ini menjadi agenda utama di prioritas, yaitu prioritas nasional 1 dan prioritas nasional ketiga. Dan ini kami terjemahkan juga ya dalam konsep membangun sumber daya manusia. Kalau ini memang sumber daya manusia ya terutama, yaitu membentuk manusia yang berkualitas berdaya saing, itu artinya adalah sumber daya manusia, setidak-tidaknya didorong dari 3 pilar besar, yaitu kita harus menyiapkan layanan dasar dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial juga sangat penting ya, karena itu menjadi landasan atau menjadi floor, menjadi dasar untuk tumbuh ya. Kemudian pelayanan dasar juga harus disiapkan. Setelah itu baru kita meningkatkan produktivitas yang didukung dengan pembangunan karakter. Nah, saya kira ini adalah pilar-pilar kita untuk membangun manusia berkualitas dalam RPJMN yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan prioritas berdasarkan sektor-sektor yang ada. Kenapa sektor? Karena memang pembangunan kalau kita bicara APBN itu adalah berbasis sektor. Nah, tapi kita tahu kita sudah sesuai dengan tema hari ini kita mengalami permasalahan stunting, dan sebenarnya itu hanya stunting ya, triple burden of malnutrition, tapi dalam konteks ini stunting juga menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian. Ini masih angka-angka yang perlu kita perhatikan, masih ada 10% wasting, kemudian ada 27% stunting. Yang juga sangat berbahaya adalah hampir 50% ibu hamil ini mengalami defisiensi mikronutrien, dan yang lebih berbahaya lagi juga untuk kualitas adalah 1/5 dari penduduk dewasa kita sebenarnya mengalami obesitas. Nah, kemudian bagaimana kita menerjemahkan stunting dalam agenda pembangunan? Sebenarnya banyak penerjemahannya. Saya sampaikan bahwa pertama kali kita menerjemahkan itu ke dalam RPJMN, kemudian diturunkan dalam RKP yang akhirnya muncul Majelis Project tadi di sebelah kanan ya. Tapi di SDGs juga kita punya komitmen-komitmen global yang kita harus tackle bersama untuk stunting dan gizi lainnya. Kemudian ini diperkuat dengan Perpres 72 tahun 2021 untuk mencapai target-target RPJMN tadi. Nah, dalam pelaksanaannya itu juga dibantu dengan Stranas seperti Perpres, kemudian di RPJMD di daerah itu juga harus memasukkan stunting sebagai satu indikator dan prioritas di daerah, dan kita juga mendukung dengan berbagai aksi, salah satunya adalah rencana aksi pengadaan gizi. Jadi percepatan penurunan stunting itu kebijakannya banyak, tidak hanya di Perpres 72, tidak hanya di RKP, tidak hanya di RPJMN, tapi juga ada di SDGs. Dan semua ini adalah satu kerangka kebijakan yang sudah ada dasar hukum atau bentuk regulasinya. Sebenarnya kalau kita lihat kebijakan sudah cukup lengkap ya. Kita dorong dari segala macam sisi dengan tujuan adalah kita menurunkan stunting. Dan kita menerjemahkannya ke dalam RPJM dan RKP adalah seperti ini, di mana kesehatan ibu, perbaikan gizi, dan penguatan sistem kesehatan itu menjadi 3 strategi utama untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Dan itu pun nanti kita rumuskan lagi, kita terjemahkan lagi ke dalam 2 major project besar, yaitu major project percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem kesehatan.
Saat ini kami mengawal keduanya, major project. Major project itu adalah satu kegiatan yang bersifat lintas sektor yang harus diterjemahkan oleh anggaran-anggaran KL. Karena itu Bappenas ini sangat kuat untuk itu, dan setiap tahun kita mengeluarkan penilaian mengenai itu. Dengan demikian kita berharap pada visi Indonesia tahun 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dapat. Saya kira itu Pak dari saya yang ingin saya sampaikan. Maaf lebih banyak kepada masalah kerangka kebijakan, dan ini saya mencoba menghubungkan. Kesimpulannya adalah bahwa stunting ini permasalahan yang sangat penting untuk dapat menuju pembangunan manusia Indonesia yang kita cita-citakan menuju Indonesia 2045. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Direktur, paparannya lengkap, komprehensif, global, nasional, dan meliputi berbagai aspek. Tidak hanya kesehatan terbatas pada gizi dan kesehatan, tetapi juga komponen sosial, ekonomi,